Gus Romel, taubatlah. Taubatlah. Jangan bikin sanad hadis palsu. Quran tafsirnya dipalsukan oleh Habib Ba'alawi, tapi sampean mendukungnya. Bagaimana ini? Ahlul bait selalu diarahkan ke habaib yang tidak mencintai, meragukan Habib, walaupun Habib itu setan sekalipun, berarti dia telah melukai hati Nabi. Barang siapa melukai hati Nabi Muhammad SAW sama dengan melukai hati Allah. Ngomong apa? Dikira orang Indonesia itu bodoh-bodoh piye? Jangan bikin sanad hadis palsu. Tafsir dipalsukan, hadis dipalsukan sanadnya. Terus yang ketiga, masih ngeyel, tes DNA saja. Loh, enak kan? Ayo tes DNA. Di seluruh dunia itu sudah 200 lebih habaib Ba'alawi yang melakukan tes DNA dan hasilnya sudah jelas, 99% akurat. Sudah jelas hasilnya Ba'alawi bukan cucu Nabi. Pada tahun 1030 itu selesai ditulis dengan lengkap, dan pada tahun 1351 itu nama baru dari kabilah Alu Ba'aleh dimasukkan ke dalam kitab itu. Orang yang dimasukkan ialah Muhammad bin Ali bin Alwi yang dikenal dengan Sohib Mirbad. Ini koror dari raja resmi, ditandatangani pada Jumadil Akhir tahun 1351 Hijriah. Jadi ketika ada yang bertanya, ini agak-agak kurang logis sih pertanyaan. Pembatalan Ba'alawi dari Mufti Yaman itu ya nggak begitu penting, karena yang penting itu kan memangnya Ba'alawi itu diisbat, gitu kan. Ada hoax tentang pembatalan Ba'alawi, berarti itu indikasi kalau mereka itu diisbat. Nah, yang jadi pertanyaan kan apa buktinya kan gitu ya? Buktinya seperti ini, pada tahun 1351 dari Raja Yaman sendiri yang memasukkan nama Muhammad bin Ali Sohib Mirbad itu sebagai ashraf, yang secara silsilah itu sampai kepada yang baris terakhir ini, Muhammad Al-Bakir Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain Ibn Ilmam Husain Asib bin Imam Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Berarti ini penisbatan kan Pak? Berarti sejak kapan diisbat? Ya secara resmi sebagai raja, ini kan raja yang baru dilantik kalau nggak salah ya. Sebelumnya kan Yaman itu dikuasai oleh banyak kabilah-kabilah, dan Zaidiyah itu menguasai sekitar tahun ini, dan ini dari kabilah Hasani dari tahun 1351 udah ada. Nah pertanyaannya, biar banyak netizen nih, saya udah agak bisa mengikuti ritme orang-orang ketika ada bukti seperti ini terus ada pertanyaan. Berarti sebelum 1351 Ba'alawi itu nggak diisbat, nggak dipercaya sebagai keturunan Rasul oleh Mufti Zaidiyah, kan gitu ya Pak Yusuf ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan itu sebenarnya kan harus dijawab oleh orang ya. Oh ya, oke. Saya kembalikan ke Pak Yusuf dulu, saya ngambil kopi dulu Pak. Bahwa kenapa Ahmad bin Isa itu, bahwa Ahmad bin Isa yang ada di yang dimakamkan di Husaisah atau di Yaman, itu bukanlah Ahmad bin Isa yang memiliki gelar Al-Abah atau An-Nafat tadi kan. Nah padahal kalau kita itu melihat apa istilahnya itu takrir atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Raja Yaman saat itu yang bernama siapa ini? Yang bernama Syahid Yahya bin Muhammad Amirul Mukminin Al-Mansur Billah bin Muhammad bin Yahya Al-Hasani, yang merupakan leluhur dari Syekh Syarafuddin Syamsuddin ya, itu apa mengakui nasab Ba'alawi pada tahun 1030 nih. Berarti ke ya, di abad ke-11 ya. Abad 11. Dan kemudian di situ menambahkan dua tokoh. Yang pertama Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Kemudian yang kedua itu Kholi Qasam. Nah, kemudian ketika menyebutkan apa leluhurnya Muhammad Sohib Mirbad dan juga Ali bin Alwi Kholi Qasam, itu disebut sebagai Ahmad Al-Abah. Nah, ini berarti ini apa menolak statement Gus Romel tadi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa yang dimakamkan di Husaisah itu bukanlah Al-Abah, tapi Al-Muhajir. Nah, tapi di sini itu bukan, ini tetap tertulis di sini Al-Abah. Nah, nih kalau nggak percaya ini
Silahkan buka ya, sahabat-sahabat ya. Bisa penasaran mah. Takut penasaran. Jadi betul. Nah, kan Ubaidillah nih. Ya, di sini Ubaidillah. ini kan menyebutkan tentang wa walidu hadza huwa Sayyid huwa Sayyid Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah ibn Ahmad Al-Abah. Al-Abah kan, jelas kan. Al-ma'ruf bilaqabil muhajir ilallah ta'ala. Berarti Ahmad Al-Abah ini ya dikenal di Yaman itu dengan laqab Al-Muhajir ilallah ta'ala. Tapi sebelum dia itu dikenal di Yaman dengan gelar Al-Muhajir ilallah ta'ala, beliau sudah bergelar Al-Abah. Dan memang semua kitab-kitab nasab ya yang menjelaskan tentang Ahmad bin Isa itu semuanya menggelari beliau dengan gelar Al-Abah atau An-Nafad. Al-Muhajir nggak ada ya? Al-Muhajir belum ada. Karena bahkan di Jauharus Safaf tadi yang kita baca itu juga tidak ada gelar Al-Muhajir. Ya. Al-Abah nggak ada, Al-Nafad nggak ada, Al-Muhajir pun nggak ada. Iya. Gitu. Artinya gelar Al-Muhajir itu baru dimasyhurkan atau bisa dikatakan syuhra wal istifadhahnya gelar Al-Muhajir kepada Ahmad bin Isa itu pada abad ke-14. Kan begitu. Karena untuk yang memperkenalkan untuk pertama kalinya gelar Al-Muhajir kepada Ahmad bin Isa itu adalah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Iya. Di kitab Syarah Al-Ainiyah itu yang kitabnya yang ke bawah di atas. Balik capek, Gus. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas tadi ya di dalam podcast Pada Suka itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Padahal beliau juga mengutip kitab ini kan begitu. Gitu. Jadi yang tulisan Marsum. Jadi artinya tadi kan saya dengar tuh Gus Rumel mengatakan begini. Kalau misalkan Gus Aziz tidak terima, ayo kita live aja lah. Gitu. Ya kan? Karena saya agak gregetan dengan orang yang salah memahami kan gitu. Nah, jadi salah memahami ya silahkan dibaca nih. Di halaman berapa ini? Di halaman ke-6. Juz 2. Ya. Halaman 6 juz 2 kitab Uqudul Almas gitu ya. Kemudian kemudian itu di dalam bab apa ini? Ini ketika Talqib bil Imam Ahmad bin Isa bil Abah wa Nafad. Jadi beliau itu mengkritisi bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu nggak digelari Al-Abah, nggak digelari An-Nafad, tapi digelari Al-Muhajir. Padahal itu hanya versi Ba'alawi saja gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua itu dari kitab Fathur Rahimir Rahman. Ya, yang tadi warwaihul unsi fi arjaihi fa'iha itu. Nah, itu di halaman 42. Nanti dibuka aja manuskripnya. Kemudian juga di Idamul Qud halaman 781. Begitu juga dengan kitab apa namanya? Al-Jauharus Syafaf tadi itu ya. Dan itu selesai. Ya. Walhasil dari diskusi untuk poin yang pertama barangkali bahwasanya untuk lokasi makamnya Ahmad bin Isa sampai pada abad keberapa itu? 9 itu tidak diketahui. Ya, lokasi nisannya, lokasi makamnya tidak diketahui. Hanya bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah saja. Diperkirakan ada di sekitar perkampungan Husaisah. Dan prosesnya itu pun melalui ronsen. Ya kan? Meskipun yang mengatakannya itu adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, tetapi beliau itu adalah muridnya Abdurrahman Asgar. Nah, sehingga informasi yang dituliskan dalam kitab Al-Jauharus Syafaf itu ya dari siapa lagi? Kalau bukan dari Asgar. Ataupun dari masya-masya beliau yang dari kalangan Balawi tentunya. Betul. Tuh, kemudian apalagi tuh untuk gelar Al-Abah An-Nafad tadi. Padahal untuk dalam takrir yang disampaikan oleh Raja Yaman saat itu, Imam Al-Mansur tadi itu ya. Itu menyebutkan Ahmad bin Isa itu ya Al-Abah. Kemudian Al-Masyhur bi Al-Muhajir ilallah. Lalu ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas tadi. Itu untuk poin yang pertama. Nah, untuk poin yang kedua apa, Bu? Nah, poin yang kedua itu begini. Ya, kemarin kan waktu podcast pertama antara Gus Rumel Abbas dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di channel Pada Suka TV juga, itu kita sama-sama bisa melihat itu, ya. Atau yang belum melihat podcast itu bisa memutar ulang di Pada Suka TV, ya, bahwasanya Gus Rumel itu bersepakat dengan Kiai Imad, ya, bahwasanya tidak ada gelar Al-Muhajir
di abad sebelum abad ke-14 ya. Betul. Nah, 12 lah ya. 12 ya. Nah, karena Ahmad bin Zain al-Habsyi. Oh ya. Abad 12. Oke. Nah, tapi Gus Nur mengatakan ada catatan ya di Jauharatus Syafaf, kalau nggak salah beliau menyebutkan Jauharatus Syafaf tuh. Bahwasanya bergelar Al-Muhajir. Padahal kita lihat tadi di dalam kitab Jauharatus Syafaf tidak ada. Jauharus Syafaf, takut salah, Bu. Al-Jauharus Iya, Syafaf. Al-Jauharus Syafaf Nanti itu di framing. ya, di Biasa, framing. Bos. Al-Jauharatus Syafaf. Al-Jauharus. Al-Jauharus Syafaf ya. Itu ditulis oleh Muhammad Al-Khatib. Ya. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Nah. Ya kan? Nah, itu tidak ada di situ itu gelar Al-Muhajir maupun gelar An-Nafat ataupun Al-Abah. Gitu loh. Tapi di abad ke-14 tadi di kitab apa tuh namanya? Uqudul Almas itu ya, yang ditulis oleh siapa itu? Oh, Idamul Qut ya. Ya, Abdurrahman bin Ubaidillah. Nah, itu kan mengatakan bahwasanya raja Yaman. Oh, yang itu benar, Uqudul Almas kan. Ali Tahir. Iya. Beliau mengatakan kan bahwasanya raja Yaman di abad ke-11 ya, itu mengakui Ba'alawi dan menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu Al-Abah. Ya, kemudian Al-Ma'ruf bilaqabil Muhajir ilallah ta'ala. Kan begitu. Berarti gelar Al-Muhajir ilallah ta'ala itu baru dikenal di abad ke-14. Gitu loh. Ya, sudah syuhrah dan istifadahnya gitu ya. Karena untuk pertama kalinya di abad 12. Betul, betul. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi, mari kita berpindah ya kepada diskusi antara Ustadz Wafi